Baik, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua ya. Pada kesempatan kali ini, marilah kita sama-sama mendoakan bagi semua yang telah terkena wabah atau dampak dari pandemi COVID-19 ini. Semoga Indonesia semakin kuat, semakin berjaya setelah menghadapi wabah ini. Jadi pada hari ini marilah kita sama-sama berdoa pada kesempatan yang baik ini sambil kita belajar bersama, sharing bersama. Jadi pada kegiatan kali ini saya lebih banyak sharing gitu ya, bagaimana how to learn something fast. Jadi ini semua saya pelajari dari teori-teori yang saya aplikasikan langsung baik kepada diri saya sendiri maupun kepada mahasiswa saya atau kepada bimbingan saya. Sebelumnya, rencana untuk mengadakan kegiatan webinar ini dikhususkan untuk mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut. Tapi ketika saya sampaikan kepada ngampus.com, mereka membantu untuk bisa melakukan promosinya, sehingga ada juga dari luar Politeknik Negeri Tanah Laut. Bahkan ada beberapa Bapak Ibu dosen dari universitas atau politeknik negeri lain yang ikut bergabung. Jadi terima kasih atas partisipasinya. Mungkin setelah ini nanti ketika sudah banyak yang bergabung dan bisa memberikan masukan ataupun nanti diskusi yang lebih menarik terkait apa yang saya sampaikan. Baik, pada dasarnya seperti yang saya sampaikan tadi, hal ini bisa terselenggara atas banyaknya yang menyampaikan kepada saya untuk bisa melakukan pelatihan-pelatihan terkait apapun itu gitu ya di kampus. Akhirnya saya bersama rekan-rekan saya mendirikan yang namanya Gali Foundation, di mana di dalamnya itu kita ada 3 pilar yang coba saya berikan untuk bisa membantu masyarakat sekitar tentunya di sekitar Politeknik Negeri Tanah Laut. Karena pada dasarnya dari beberapa pilar inilah kami mencoba membantu masyarakat. Jadi ada pendidikan, tapi dikhususkan kepada pendidikan personality. Kemudian juga ada language school-nya. Jadi kita di sana, ini sambil saya menerima yang bergabung di luar Politeknik Negeri Tanah Laut ya, karena harus dikonfirmasi yang dari luar Politeknik Negeri Tanah Laut, saya harus terima notifikasinya. Baik. Jadi ada beberapa pilar tadi yang language school-nya. Di sana kita belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, kemudian juga bahasa Mandarin. Dan tidak menutup kemungkinan ada bahasa-bahasa yang lain yang kita pelajari. Kemudian juga ada pilar academic editing. Jadi di mana nanti di sana mahasiswa bisa belajar tentang penulisan paper, karya tulis ilmiah, skripsi, tesis, dan yang lain-lain. Jadi ini adalah wadah bagi kami untuk bisa belajar bersama-sama. Dan pada kesempatan yang bagus ini kita juga sharing dengan yang lain, begitu ya. Baik, itu sedikit sebagai pengantar. Saya coba lihat dulu sudah berapa banyak yang tergabung. Ada 29 orang. Ada juga rekan saya Pak Abdul Mutahali. Selamat datang Pak Ali. Oke, baik. Langsung saja saya akan mulai pada slide yang pertama. Di sini adalah tentang saya gitu ya. Jadi sebelum saya memulai perkenalan ini, tentunya
bagi mahasiswa-mahasiswi Politeknik Negeri Tanah Laut sudah sering bertemu dengan saya, jadi tak perlu perkenalan. Tapi ada teman-teman kita, rekan-rekan kita yang dari kampus lain yang tentunya saya perlu memperkenalkan diri. Jadi nama saya Muhammad Galih, biasa dipanggilnya Galih gitu ya. Tapi di kampus juga biasanya mahasiswa saya panggilnya lain-lain gitu ya, karena untuk membiasakan mereka. Jadi ada yang panggil Excellency, Monsieur gitu ya, ada juga yang panggilnya Lord, hanya untuk membiasakan mereka menggunakan beberapa panggilan. Biasanya ada Mister gitu ya, apa segala macam. Tapi overall semuanya biasanya bisa panggil saya Galih. Kemudian untuk pendidikan, saya S1-nya Ilmu Komunikasi di Lambung Mangkurat di Banjarmasin. Kebetulan fokus saya tuh di Public Relations. Jadi saya senang belajar tentang hubungan masyarakat. Ketika belajar tentang hubungan masyarakat di sana, saya menemukan juga erat kaitannya public relation ini dengan komunikasi bisnis. Akhirnya S2-nya saya ambil International Business di National Kaohsiung University of Science dan Technology di Taiwan. Tentunya ketika saya ambil ke International Business itu ada beberapa silabus yang berbeda dengan yang waktu saya di S1 seperti itu ya. Jadi yang awalnya fokus ke ilmu komunikasi, kemudian fokus ke bisnis. Tapi karena saya memang senang di dunia bisnis, akhirnya saya bisa survive di sana. Dan selanjutnya pada tahun ini juga saya sedang mengambil program PhD untuk bisnis dan manajemen di Southern Taiwan University of Science dan Technology. Tapi karena memang kondisi belum memungkinkan, di samping wabah COVID-19 ini, saya juga belum mendapatkan izin untuk ke sana. Ada beberapa alasan seperti itu gitu ya. Tapi tetap saya menjalin komunikasi yang baik dengan pembimbing saya di sana, dengan bagian akademik di sana, sehingga beasiswa saya masih jalan seperti itu. Kemudian untuk pekerjaan, saya juga seorang dosen di Politeknik Negeri Tanah Laut. Kemudian juga diberikan kesempatan untuk menjadi Head of Office International Affairs atau KUI atau OIA gitu ya, yang diantaranya saya bagian dari urusan internasional. Jadi kalau ada kerjasama ataupun ada kegiatan international conference atau mahasiswa asing atau double degree atau yang lainnya, saya juga ikut terlibat di dalamnya. Kemudian saya juga seorang founder atau yang mendirikan Galih Foundation ini, sehingga kan kalau di perguruan tinggi kita mengenal yang namanya Tridharma Perguruan Tinggi, ada pengajaran, kemudian ada penelitian, dan ada pengabdian kepada masyarakat. Nah, melalui Galih Foundation ini saya melimpahkan pengabdian kepada masyarakatnya itu ke sana. Jadi kalau penelitian, saya sudah punya lab sendiri untuk penelitian dengan rekan-rekan saya. Jadi fokus kami di penelitian juga ada. Kemudian kalau untuk pengajaran sudah jelas seperti itu. Dan untuk pengalaman sendiri, saya pernah menjadi tutor Universitas Terbuka Indonesia di Taiwan, mengajar tentang ilmu komunikasi juga di sana bersama teman-teman warga negara Indonesia di sana yang menjadi pekerja di sana gitu ya. Jadi mereka di samping bekerja, mereka juga kuliah. Nah, saya sempat menjadi tutor di sana. Kemudian juga tutor Tes English School, itu letaknya di Pare di Kediri yang dikenal dengan Kampung Inggris. Saya juga sempat menjadi tutor di sana. Kemudian saya juga berpengalaman untuk menghandle TEDx yang ada di Politala, kemudian TEDx KMU, TEDx Lop River, sama kalau yang Politala itu di Indonesia, kemudian TEDx KMU dan TEDx Lop River itu ada di Taiwan. Oke, saya terima lagi dulu. Ini ada yang baru masuk lagi dari luar Politeknik Negeri Tanah Laut, jadi saya harus menerima gitu ya. Oke, sudah. Oke, kemudian untuk penghargaan atau apa yang sudah pernah saya dapatkan, saya dulu penerima Jarum Beasiswa Plus waktu
masih S1. Kebetulan waktu itu yang diterima 504 dan dari Universitas Lambung Mangkurat itu ada 4. Jadi alhamdulillah saya masuk di situ sebagai salah satu gitu ya. Kemudian untuk yang BPPLN itu Scholarship for Indonesian Lecturer Candidate. Jadi kalau sekarang mungkin namanya BUDI ya, beasiswa dosen unggulan itu dulu namanya BPPLN. Jadi kalau ngambil beasiswa itu nanti otomatis akan jadi dosen. Dan kebetulan home base saya itu adalah Politeknik Negeri Tanah Laut, sehingga begitu selesai saya harus mengabdi ke Politeknik Negeri Tanah Laut. Kemudian selanjutnya saya juga dapat beasiswa STUST Scholarship yang saya sampaikan tadi untuk mengambil PhD program. Nah mungkin itu sekilas tentang saya. Nanti masih banyak tentang saya yang belum saya sampaikan. Semoga pada kesempatan ini kita bisa berkenalan, silaturahmi, sehingga akan terjalin komunikasi yang baik. Baik, karena sudah banyak yang bergabung juga, nanti sambil saya terima juga yang masih belum masuk, tidak apa-apa, kita langsung lanjutkan presentasi ini. Oke, jadi yang perlu kita ketahui ketika kita ingin belajar tadi, bagaimana supaya belajarnya bisa cepat gitu ya, belajarnya bisa maksimal, itu ada cara-cara, tentunya ada tips dan triksnya, ada teori-teori yang perlu kita aplikasikan. Walaupun bagi sebagian orang itu tidak bekerja, tapi bagi sebagian orang itu juga bekerja gitu ya. Maksudnya mungkin ada sesuatu yang salah pada teori itu sehingga tidak bekerja pada satu orang, tapi di orang lain juga bisa bekerja. Nah, di sini what is learning actually? Jadi learning itu kan sesuatu yang berubah gitu ya, yang selalu didorong atau distimulus melalui proses, melalui kegiatan, sehingga kita mendapatkan pengalaman. Nah, jadi dari pengalaman itu sendiri itulah yang disebut learning gitu ya. Makanya ada learning proses. Jadi kita manusia itu hidup, tumbuh, berkembang, belajar gitu ya. Jadi selalu kita belajar sebagai seorang manusia. Tentunya dari pengalaman-pengalaman. Nah, ketika saya melihat waktu itu anak saya yang paling kecil, umurnya sekarang 1 tahun, begitu cepat dia bisa mengadaptasi sesuatu hanya dengan memperhatikan, melihat, kemudian mendengar, kemudian dia bisa menirukan. Padahal teori itu sudah lama ada gitu ya. Yang belajar psikologi komunikasi mungkin sudah mengenal banyak tentang itu. Tapi ketika kita terjun langsung melihat, menganalisis, secara tidak sadar saya mendapatkan informasi tentang itu. Akhirnya saya sampaikan kepada rekan-rekan mahasiswa saya juga yang baru belajar tentang bahasa Inggris. Kebetulan semester lalu kita memberangkatkan 8 orang mahasiswa dari Politeknik Negeri Tanah Laut untuk studi lanjut double degree ke Taiwan. Pada saat itu mereka menyampaikan ke saya, mereka bahasa Inggrisnya masih belum terlalu confident, belum maksimal, apalagi ditambah harus belajar bahasa Mandarin. Pada saat itu saya menyampaikan bahwasanya ada teknik-teknik tertentu yang bisa kita aplikasikan, yang insya Allah dalam waktu 1 atau 2 bulan itu bisa bekerja dan bisa maksimal, asalkan ada komitmen, mau menghargai proses, ya mereka akan bisa. Akhirnya mereka sepakat untuk melakukan itu dan alhamdulillah sekarang mereka sudah di Taiwan gitu ya. Nah, bagaimanapun juga tadi kita mengetahui gitu ya, di sini ada a change in long term memory. Jadi ketika kita belajar ada yang sifatnya cepat ingat gitu ya, lambat juga hilangnya. Tapi ada juga yang cepat ingat tapi cepat juga lupa. Yang paling parah itu sudah lambat ingat, hilangnya juga cepat apa yang dipelajari ya. Jadi ada beberapa tipe memang yang yang ada gitu ya. Nah, begitu juga sebaliknya. Jadi biasanya ada prosesnya 6 bulan gitu ya. Ketika kita sudah mengingat sesuatu, 6 bulan ke depan itu bisa saja hilang, bahkan bisa kurang dari 6 bulan. Jadi apa yang
mempengaruhi itu nanti kita akan belajar di slide-slide selanjutnya. Jadi yang pada slide ini yang ingin saya tekankan adalah bahwa belajar itu adalah suatu proses yang continue gitu ya, rutin, sehingga dia akan nempel di otak kita. Sama halnya seperti ketika kita membuat folder di laptop atau di komputer kita atau di desktop kita misalnya mau belajar tentang bahasa, kita mau belajar tentang seni, kita mau belajar tentang sains, folder-folder itulah yang harus kita susun. Nah, makanya nanti tips dan triksnya di situ gitu ya. Jadi ketika folder itu tidak tersusun dengan rapi, maka susah juga untuk kita merecall apa yang pernah kita pelajari. Kemudian di mahasiswa juga biasanya dikenal dengan yang sistem kebut semalam atau SKS gitu ya. Kalau mau UTS, kalau mau UAS baru belajar malamnya, itu pun tidak akan maksimal gitu ya. Bisa jadi Anda hanya ingat pada saat UTS saja, tapi setelah UTS udah hilang. Ingat setelah UAS, ingat sebelum pas lagi UASnya, tapi setelah UASnya udah nggak ingat lagi karena proses belajarnya tadi ada yang keliru gitu ya. Jadi perlu dipahami di awal ini kita harus sepakat. Jadi stimulus yang dikeluarkan dari proses itu yang paling penting untuk mendapatkan pengalaman belajar ini tadi. Dan kenapa belajar itu lebih bagus dari yang salah gitu ya, pengalaman yang salah? Karena memang dari kesalahan-kesalahan itu akan muncul pengalaman-pengalaman. Jadi seperti itulah gambaran umum learning gitu ya, atau prosesnya. Baik, saya akan melanjutkan lagi ke slide yang selanjutnya. Nanti di akhir saya memaparkan, kita akan banyak diskusi. Jadi bisa dicatat apa yang ingin teman-teman diskusikan atau ingin ditanyakan. Nanti insya Allah kita akan coba carikan solusinya seperti apa gitu ya. Baik, di slide selanjutnya di sini saya menggambarkan ada dua orang, ada seorang anak kecil, kemudian ada seorang nenek-nenek. Proses pertama ketika kita ingin belajar dan cepat bisa, itu adalah kita harus melakukan yang namanya teach someone else gitu ya, atau mengajarkan kembali kepada seseorang. Ini saya dapatkan ketika saya di kampung Inggris. Jadi saya belajar bahasa Inggris gitu ya. Kemudian yang punya kursus itu ngasih tahu saya. Waktu itu saya sudah selesai belajar, saya sudah mau pulang ke Kalimantan. Dia bilang, tujuan kamu untuk belajar bahasa Inggris kan ingin mencari beasiswa. Saya bilang iya. Kemudian dia bilang, kalau kamu ingin cepat bisa, lebih baik kamu mengajar, karena dengan mengajar itu nanti akan terbiasa dan bisa. Nah, disitulah saya menyadari bahwasanya memang benar yang disampaikan di beberapa teori. Kalau kita ingin cepat bisa, kita harus berpura-pura mengajar. Jadi di situ ada namanya micro teaching. Jadi kita mengajar gitu ya, orang-orang yang baru, yang mereka juga belum bisa. Tapi karena kita sudah melewati fase itu, kita tahu apa yang ingin dipelajari, akhirnya kita bisa. Nah, di sini penting sekali untuk kita bisa mengajarkan kembali kepada orang lain. Jadi apa yang kita pelajari misalnya hari ini di kampus, apa yang kita pelajari hari ini, atau apapun itu yang kita pelajari, ajarkan lagi kepada orang lain. Ya, jadi itu akan membantu mempercepat yang namanya stimulus tadi ke dalam otak kita, sehingga kita cepat juga bisanya. Jadi yang pertama, walaupun kita misalnya nggak bisa, ya berpura-puralah ya, pretend untuk bisa mengajarkan itu ya. Dan ketika kita pretending tadi, berpura-pura tadi, bayangkan bahwa kita memang ahlinya, sehingga apa yang kita sampaikan itu seakan-akan memang keluar dari yang sudah ahli gitu ya. Jadi perlu untuk kita meyakinkan self confidence kita untuk bisa menyampaikan bahwasanya saya memang kompeten di bidang ini, saya akan menyampaikan kepada Anda atau kepada teman-teman Anda. Karena perlu nanti yang namanya assessment atau self assessment kepada orang lain, sehingga apa yang kita sampaikan itu memang bisa diterima atau tidak. Jadi kita perlu orang lain juga untuk mengukur seberapa paham kita tentang apa yang kita pelajari ya. Jadi kunci pertamanya tadi, teach someone else, itu penting sekali. Baik, saya lanjut lagi. Di slide selanjutnya ini disampaikan di sana adalah learn in short bursts of time. Maksudnya adalah kita kalau belajar itu jangan terlalu memaksakan yang namanya
eh, harus cepat enggak, kita harus bisa memaintain juga. Jadi kita harus tahu atau harus punya goal atau tujuan. Kira-kira kalau saya belajar buku ini 1 bulan, apa yang sudah saya pahami. Jadi biasanya di buku-buku itu ada learning objektifnya. Misalnya bab 1 kita pelajari apa yang kita dapatkan, bab 2 kita pelajari apa yang kita dapatkan. Itu harus memang kita pahami dulu. Kalau Bapak Ibu dosen biasanya bikin ada silabus atau RPS, RPM gitu ya. Jadi ketika mengajar mereka tahu nanti apa yang bisa didapatkan oleh mahasiswanya, seperti itu. Nah, ketika kita belajar, apapun itu yang kita pelajari, kita juga harus membuat dan memetakan seperti itu. Ya, jadi kita harus pahami betul berapa lama waktu yang kita perlukan untuk bisa menyelesaikan misalnya 1 buku ini. Dulu saya ketika masih S1 gitu ya, saya membaca itu mungkin satu hari itu tidak bisa selesai 1 buku, karena memang kepadatan di organisasi, kemudian kepadatan yang lain-lain itu menghambat saya untuk bisa membaca buku. Nah, saat ini dengan kondisi sebagai dosen juga mengajar, aktivitas penelitian, aktivitas pengabdian, saya dipaksa untuk bisa membaca buku itu minimal 1 bulan 3-4 buku gitu ya. Jadi saya harus memang betul-betul buat schedule membaca gitu ya, belajar walaupun waktunya sedikit. Nah, di sini yang dimaksud dari learn in short burst of time ini, kita buat waktu, buat schedule untuk belajar itu tadi. Terserah teman-teman maunya kapan gitu ya, mau malam, mau siang, mau pagi. Tapi dulu orang tua saya selalu bilang ke saya kalau mau belajar setelah sholat subuh itu akan lebih mudah gitu ya, karena nyaman aja katanya, situasinya, kondisinya mendukung. Kemudian setelah saya pelajari, ya memang karena pada saat kita bangun pagi sudah sholat subuh itu kita otak kita tuh lagi memang netral gitu ya, subconsciousnya itu lagi bagus untuk bisa gelombang yang ada di otak kita tuh memang cocok untuk belajar. Nah, bisa teman-teman terserah nanti cari waktunya kapan, dan tidak perlu lama-lama, 30 menit atau 1 jam gitu ya. Itu sudah cukup. Jadi nggak perlu kita harus dipaksakan, di force belajar itu. Yang jelas kita tadi sudah tahu schedule kita, misalnya belajar per bab apa segala macam. Itu sudah sangat membantu. Jadi sisihkan waktu yang kalian punya. Kita punya sama-sama 24 jam. Dan silahkan pilih waktu yang tepat untuk teman-teman bisa belajar itu kapan ya. Jadi kalau sudah dipilih, kita harus konsisten ya, karena nanti terbiasa, otak kita mulai terbiasa misalnya pada jam saat itu kita belajar gitu ya. Jadi pilih waktu yang tepat. Baik, saya lanjutkan lagi ke slide selanjutnya. Di sini take notes by hand. Nah, dengan adanya teknologi pada saat ini, kebanyakan mahasiswa gitu ya, pelajar ataupun siapapun itu ketika belajar lebih cenderung, biasanya ada kebanyakan mahasiswa saya gitu ya, yang saya juga tidak melarang sebenarnya, tapi tidak akan mendapatkan yang namanya proses pembelajaran ketika misalnya di kelas dosennya menerangkan, kemudian dia cuma mengambil gambar atau memfoto dari slide itu gitu ya. Jadi saya sarankan adalah take notes by hand. Kenapa? Karena kalau kita pakai tulisan tangan itu akan mempermudah kita dalam membuat yang namanya emphasize gitu ya, menunjukkan di mana poin-poin yang penting itu ya. Tapi kalau kita cuma take a picture, kita nggak bisa bikin catatan-catatan. Tapi kalau by hand gitu ya, kita perlu tahu. Kemudian kalau kita salah, kita tinggal coret yang benarnya yang mana. Jadi nanti kelihatan, oh ini salah, yang ini yang benar. Tapi kalau kita cuma ambil gambarnya aja, kita nggak tahu yang mana nanti penjelasannya gitu ya, yang bisa diinikan. Jadi penting sekali harus ada catatan-catatan itu ketika kita belajar. Jadi kalau saya sendiri kalau pas lagi belajar yang fokus, saya punya catatan, buku catatan saya tuh dari dulu, dari S1, binder. Jadi kalau sudah habis saya ganti dalamnya gitu ya, nanti belajar di situ lagi. Jadi penting yang saya pelajari selalu ada poin-poinnya di sana ya.
walaupun sekarang teknologi sudah sangat canggih, tapi tetap kita juga harus take notes by hand. Saya biasanya dua-duanya sih, saya juga rekam, record gitu ya kalau pas lagi belajar, supaya nanti bisa diulang, diputar ulang waktu senggang. Karena masing-masing biasanya teknik belajarnya beda-beda. Ada yang suka mendengarkan gitu ya. Di Indonesia kan kita budayanya tutur tinular gitu ya, sering didongengkan, diceritakan, jadi lebih senang mendengar daripada yang lain gitu ya, melihat. Kemudian juga bisa yang langsung action gitu ya, practice. Nah, terserah nanti seperti apa, karena learning ini bisa by doing gitu ya, by singing, yang lain-lain, apapun itu bisa menjadi metode teman-teman untuk bisa belajar gitu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan lagi. Di sini use the power of mental spacing. Nah, ini maksudnya adalah kita harus tahu kapan waktunya berhenti ya. Jadi kalau tadi dipaksakan, saya bilang itu nggak bagus juga untuk kita belajar, untuk otak kita juga nggak bagus kalau terlalu dipaksakan. Jadi makanya biasanya saya di kelas dengan mahasiswa saya sediakan waktu beberapa menit setelah mereka belajar gitu ya, misalnya sudah 30 menit belajar, saya akan kasih jeda untuk mereka melakukan yang namanya ASL. Apa itu ASL? ASL itu adalah American Sign Language. Jadi ada lagu, kemudian mereka bisa menggerakkan hand gesture-nya, facial expression-nya, sehingga mereka mudah melakukan yang namanya mental spacing tadi. Karena ketika kita belajar, kita sudah bosan, sudah jenuh, itu kelihatan. Apalagi kalau seorang guru, dosen melihat sendiri gitu ya, bagaimana ekspresi mahasiswanya ketika sudah jenuh. Nah, ketika kita belajar sendiri, kita juga harus menghargai diri kita ya. Jadi ketika kita sudah tahu kita sudah jenuh, ambil mental spacing ini tadi gitu ya. Ini penting sekali untuk bisa misalnya ketika sudah belajar 30 menit, mendengarkan lagu misalnya atau menonton sesuatu, alihkanlah perhatian itu sebentar gitu ya, untuk bisa kembali lagi gitu ya. Bisa dengan minum kopi gitu ya, bisa nyemil, apapun itu. Saya kalau sambil belajar juga sering nyemil gitu ya, sambil minum kopi juga. Jadi itu mempercepat nanti stimulus ke otak kita. Jadi perlu ada space di antara waktu-waktu belajar itu tadi. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Baik, saya harus terima lagi ada seseorang yang ingin bergabung, tapi di luar Politeknik Negeri Tanah Laut ya. Baik, saya lanjutkan lagi. Di sini ada take a study nap ya. Jadi nap ini tadi di siang-siang. Nah, di siang-siang ini ketika kita istirahat gitu ya, biasanya ngantuk gitu ya. Kalau jam 12, jam 1 tuh ngantuk. Nah, itu padahal waktu yang tepat untuk belajar. Kenapa saya bilang? Karena pada saat itu kita belajar sama halnya kita kayak bangun pagi gitu ya. Jadi contohnya seperti ini. Waktu itu kita ngantuk gitu ya, mau tidur, mata kita itu namanya REM, Rapid Eye Movement. Pada saat itu kita sangat ngantuk sekali. Ambillah jeda pada saat itu, tidur misalnya sekitar 15 menit, 5 menit, tidak jadi masalah karena pada saat itu memang tubuh kita perlu untuk istirahat. Nah, ketika kita bangun, boleh minum air putih, teh gitu ya, atau kopi tadi, kemudian langsung belajar. Nah, pada saat itu juga sangat efisien sekali untuk bisa langsung mengingat sesuatu gitu ya, menstimulus ke otak kita pada saat nap tadi, studinya pas lagi itu gitu ya. Baik, di slide yang selanjutnya ini saya menyampaikan change it up gitu ya. Jadi ketika kita belajar sesuatu, penting untuk kita merubahnya ya. Jadi dirubah supaya apa? Supaya sebentar. Oke, sudah ya, sudah saya terima karena ada yang masuk lagi. Baik, saya lanjut lagi ya. Oke. Jadi dirubah tadi ya, dirubah apa yang disampaikan. Nah, misalnya dosennya memberikan sesuatu contoh apapun itu gitu ya, rubah gitu ya. Jadi apa yang kita pelajari coba dirubah.
Biasanya yang paling gampang adalah ketika kita belajar bahasa Inggris, misalnya belajar conversation, bisa diubah subjeknya, verbnya, apapun itu gitu ya. Yang penting harus diubah apa yang kita pelajari itu dirubah. Ya, jangan belajar blok sama seperti itu akan memperlambat kita dalam belajar. Jadi cobalah untuk merubahnya apapun itu. Ya, jadi nanti kalau materi ini saya share ya, karena tadi saya baca di chatnya minta di share. Tentunya nanti teman-teman akan dapatkan sertifikat, kemudian juga akan dapatkan materi ini ya. Jadi nanti masuk saja ke aplikasi Ngamposnya, di situ bisa di-download sertifikatnya, juga bisa di-download materi-materinya. Kemudian saya juga bagikan beberapa buku PDF terkait tentang bagaimana cara belajar cepat ini tadi ya. Jadi nanti teman-teman bisa belajar sendiri tambahan gitu ya. Kemudian juga aktivitas kita webinar ini juga saya rekam, nanti saya akan upload gitu ya. Jadi teman-teman bisa masuk kembali untuk bisa review kembali. Baik, saya lanjutkan lagi. Nah, di sini ada formative assessment gitu ya. Jadi formative assessment ini sendiri di sini disampaikan oleh Ausubel gitu ya dari tahun 1968. Jadi dia menyampaikan bahwasanya sebentar, sepertinya ada yang masuk lagi. Oke ya, karena saya perlu menginginkan lagi. Oke, jadi the most important single factor influencing learning is what the learner already knows gitu ya. Nah, jadi yang paling penting katanya, kata si Ausubel ini tadi, ketika kita ingin belajar sesuatu itu akan lebih baik apa yang kita sudah tahu. Jadi kebanyakan memang di Indonesia saya lihat ketika kita dulu gitu ya, ketika kita misalnya di sekolah nggak bisa matematika, tapi kita bisanya biologi, bisanya fisika atau yang lain, tapi orang tua kita memaksakan kita untuk belajar matematika. Sebenarnya yang paling bagus adalah apa yang kita senangi dan apa yang kita tahu. Kita belajar di situ dan nanti akan jadi ahlinya gitu ya. Tapi ketika kita nggak bisa matematika, kemudian disuruh sudah kursus, sudah les apa segala macam private tapi juga nggak bisa. Bukannya nggak bisa, tapi ada proses di sana yang memang untuk kita bisa pindah. Jadi pelajarilah yang benar-benar kita tahu dulu ya. Yang kita tahu itu akan lebih mudah, karena yang kita tahu itu belum tentu semuanya kita tahu. Jadi masih ada yang lainnya. Jadi habis-habis dulu, become a master di situ. Ketika sudah kita sudah menguasai, baru pindah ke yang lain, itu akan mudah. Jadi saya percaya, saya ada pernah baca satu kutipan, if you want to learn something and you want to become a master, learn it 1 hour or a year gitu ya. Jadi ketika kita ingin master di suatu materi, pelajarilah itu satu hari itu 1 jam dan dalam waktu 1 tahun, maka kita akan menjadi masternya di situ, kita akan terbiasa gitu ya. Jadi penting sekali. Jadi formative assessment ini kita harus memahami dulu ya, mengakses diri kita sudah sejauh mana ya, apa yang kita ketahui. Ini paling mudah kalau kita menggunakan, biasanya kalau paling mudah itu kita pakai SWOT analysis atau pakai metodenya Johari Windows gitu ya. Jadi Johari Windows itu psikolog yang menyampaikan ada yang kita tahu tapi orang lain nggak tahu, ada yang orang lain tahu tapi kita nggak tahu. Nah, makanya kita perlu bantuan orang lain juga gitu ya. Sejauh mana pengetahuan kita tentang apa yang kita sampaikan gitu ya. Oke, sebentar, saya lihat lagi. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian masih di formative assessment tadi, sebagai suatu assessment yang kita inikan adalah di sini sudah saya kasih poin gitu ya. Ada 4 elemen penting untuk mengakses apa yang kita pelajari. Jadi yang pertama adalah design way in which we can get evidence relevant to learning. Jadi kita harus membuat brainstorming tentang apa yang kita pelajari. Jadi evidennya apa aja gitu. Jadi misal
kita membuat brainstorming, kita mau belajar tentang bahasa Inggris, ya misalnya. Kemampuan kita, kita sudah tahu vocab ini, kita sudah bisa misalnya ini, itu harus dibuat brainstormingnya. Jadi kita punya evidence apa yang kita sudah kuasai, ya. Yang belum apa, misalnya membuat kalimat aktif, gitu ya, atau membuat kalimat pasif. Nah, kita tahu kekurangan kita di mana, gitu ya. Atau kita kalau membuat kalimat selalu redundant, ya, tidak concise atau apa, kita sudah tahu. Jadi kita perlu buat desain tadi. Paling tidak brainstormingnya seperti apa. Nah, setelah kita sudah tadi buat brainstorming, kita harus collecting the evidence, gitu ya. Tadi apa yang kita sudah kuasai, kita buat catatan-catatan yang kita sudah kuasai. Misalnya kita sudah kuasai 500 vocab, kemudian kita petakan, kita kuasai 500 vocab yang sifatnya akademik. Karena di bahasa Inggris kan ada yang English akademik, ada juga English for, yang biasa, gitu ya, yang general, dan itu berbeda, gitu ya. Jadi dipetakan seperti itu. Jadi kita collecting evidence-nya seperti apa. Ya, kalau materi yang lain juga bisa seperti itu, gitu ya. Saya mencontohkan bahasa Inggris tadi supaya lebih mudah. Kemudian interpreting the evidence. Jadi kita interpretasikan, ya. Jadi tadi kalau kita sudah petakan, misalnya ini vocab untuk public speaking, ini vocab untuk menulis. Karena kan kalau di bahasa Inggris spoken dengan written itu beda. Jadi vocab-vocabnya juga beda yang kita gunakan, gitu ya. Jadi harus bisa dipetakan juga. Nah, ketika kita belajar, nah itu assessment namanya, mengassessment diri kita sendiri. Jadi kalau kita sudah mengakses itu tadi, insya Allah mudah juga kita ketika mau belajar juga cepat juga, gitu ya. Kemudian using the evidence, ya. Jadi ketika kita belajar, ya sudah gunakan evidence itu, maka akan mudah kita memetakan. Jadi kalau belajar, yang nggak harus semuanya dipelajari, tapi apa yang belum kita ketahui tadi, tapi yang pada awalnya kita sudah tahu sebelumnya, gitu ya. Jadi sudah punya basic tentang bahasa Inggris, kita belajar dari SD, SMP, SMA, kemudian di perguruan tinggi, kita udah tahu, gitu ya. Kita sudah punya basic, tinggal memantapkan misalnya, gitu ya. Kemudian kita belajar misalnya statistik, sudah belajar matematika, sudah apa, tinggal menggunakan, gitu ya, apa yang kita ketahui. Jadi sebenarnya basicnya kita sudah dapat semua apa yang kita pelajari, itu akan lebih mudah, gitu ya. Oke, selanjutnya di sini unpacking, gitu ya, formative assessment. Jadi ketika di sini saya sudah petakan, di sini ada teacher, teman, gitu ya, kemudian ada student. Jadi where the learner is going, gitu ya. Jadi ketika kita ke dosen, misalnya ke teman atau ke mahasiswa yang lain, kita perlu mengclarify, gitu ya. Clarify ini benar enggak, gitu ya, sudah sesuai apa belum. Nah, kita harus klarifikasi itu kepada teman kita, rekan kita, atau apapun itu, gitu ya. Makanya biasanya kalau UTS, gitu ya, dosen-dosen akan memvalidasi soal, itu maksudnya clarify. Jadi memvalidasi soalnya itu ke dosen yang lain, ini benar nggak, sebelum disampaikan ke ujian ke mahasiswa. Mahasiswa juga harusnya seperti itu ketika belajar, clarify dulu ke temannya, ini benar nggak, gitu ya. Jadi perlu, biasanya kita sebut juga bisa disebut proofreader, gitu ya, membaca, gitu. Kemudian perlu sharing. Sharing ini penting sekali. Kenapa? Karena memang dengan sharing kita bisa dapat masukan, kita bisa dapat kritikan yang bagus, yang membangun untuk apa yang kita pelajari, gitu ya. Karena apa yang kita pelajari itu belum tentu sama yang kita interpretasikan, yang kita terjemahkan melalui pikiran kita, mindset kita, karena pengalamannya berbeda antara satu dengan yang lain. Nah, makanya kita harus ketemu nanti bagaimana konsensusnya, kesepakatan bersamanya itu seperti apa. Jadi sharing. Kemudian ketika sudah sharing, maka akan muncul yang namanya understanding learning intention. Nah, ini yang paling penting, ya, mencapai ke suatu pemahaman, ya. Jadi kalau di sistem informasi akuntansi, biasanya mahasiswa itu belajar tentang data. Bagaimana data itu diproses menjadi suatu informasi, kemudian dari informasi bagaimana bisa menjadi pengetahuan sehingga mudah untuk mengambil suatu keputusan, misalnya di perusahaan. Sama, gitu ya. Jadi understanding learning intention ini
ketika kita sudah sharing, sudah clarifying tadi, maka kita akan mendapatkan yang namanya pemahaman, ya. Jadi percuma ketika kita belajar mati-matian sendiri tapi tidak disampaikan, tidak diklarifikasi kepada yang lain, itu akan memperlambat belajar kita. Jadi perlu disampaikan gitu ya, perlu diklarifikasi. Kemudian di yang kolom kedua di situ where the learner is now gitu ya. Misalnya engineering effective discussion. Nah, biasanya ada misalnya FGD gitu ya, focus group discussion, atau kalau di perkuliahan biasanya dibikin kelompok gitu ya. Nah, itu penting sekali. Kenapa? Nanti di situ kita bisa menyampaikan ide-ide kita, apa yang kita ingin pelajari gitu ya. Bisa juga tugas, kemudian activities that elicit evidence of learning. Jadi misalnya kayak case study, nah itu akan membantu. Makanya saya kalau dengan mahasiswa saya, memang saya punya RPS gitu ya, RPM yang sudah disusun sebelumnya, tapi case study-nya itu terserah mahasiswa maunya apa. Karena saya percaya ketika mereka mencari sendiri, aktif, itu akan mudah mereka menyampaikan, mereka mudah dalam belajar. Misalnya kalau saya tentukan case study membahas tentang COVID-19, kemungkinan mereka akan kesulitan. Tapi ketika saya suruh, terserah kalian bisa mencari materinya masing-masing, tapi apa sesuai dengan yang kita sudah bahas misalnya, itu akan mudah untuk mereka. Kemudian providing feedback that move learners forward gitu ya. Jadi harus ada feedback ketika kita belajar. Jadi ketika belajar sesuatu tadi, kita bertanya dengan teman, berikanlah feedback gitu ya, atau temannya yang menjadi partnernya berikan feedback, karena penting sekali feedback ini. Sebagai dosen biasanya saya sering memberikan feedback juga kepada mahasiswa saya, karena ada sesuatu yang menambah pemahaman mahasiswa di sana ketika kita memberikan feedback gitu ya. Jadi komunikasi itu juga bisa berhasil, bisa efektif ketika adanya feedback gitu ya. Nah, ketika belajar, feedback ini sangat penting sekali. Paling tidak ada penghargaan dari dosen itu sendiri atau dari teman gitu ya, bahwa yang dia nyatakan itu adalah benar, tepat, atau sudah sesuai gitu ya. Misalnya belum sesuai bagaimana, bisa nanti ditambahkan atau apa gitu ya. Yang jelas itu akan membantu nanti ketika dia belajar gitu ya, akan ada penghargaan terhadap dirinya sendiri. Kemudian yang hijau ini ada activating student or resource gitu ya, for one another gitu ya. Jadi ada pertukaran informasi tadi sangat penting antara satu dengan yang lainnya, sehingga sama-sama bisa gitu ya. Dan tentunya mereka punya pengalaman yang berbeda, pengetahuan yang berbeda. Ketika sharing itu mendapatkan sesuatu yang baru yang kira-kira akan mempercepat proses belajarnya. Kemudian activating student owners of their own learning. Nah, ini penting sekali. Ketika belajar sendiri tadi, aktivitas yang sudah dibuat itu tadi harus menjadikan sesuatu yang rutin gitu ya. Jadi biasanya kita kalau punya grup tertentu itu akan mudah belajar. Makanya saya selalu memetakan beberapa mahasiswa saya, misalnya yang belajar bahasa Inggris, yang belajar bahasa Perancis, yang belajar bahasa Mandarin, itu saya bedakan. Kenapa? Karena mereka punya interest yang berbeda. Ya, nggak bisa saya gabungkan. Tapi ternyata ada juga yang dia memang passionnya belajar tentang bahasa, jadi dia ikut di semua kelompok itu gitu ya. Ya nggak jadi masalah, tapi kita harus fokus dulu beberapa sehingga nanti mudah untuk bisa belajar gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari penelitian ada finding yang menentukan bahwasanya ketika kita belajar matematika, belajar English language atau science itu 50-70% itu memang bisa meningkatkan yang namanya pemahaman gitu ya, ketika kita bisa fokus belajar itu gitu ya. Jadi kita sudah petakan tadi, hari ini kita belajar matematika, besok kita belajar misalnya bahasa. Oke, saya harus terima lagi ada yang bergabung dari luar Politeknik Negeri Tanah Laut. Selamat bergabung nih. Kemudian yang sains juga kita sudah petakan tadi. Jadi setiap hari kita belajar yang berbeda, itu nggak jadi masalah gitu ya. Tapi kita punya schedule tentang itu dan itu efektif ya.
efektif disampaikan di sini tadi ya menurut penelitiannya. Kemudian di sini ada a simple choice gitu ya yang bisa teman-teman terapkan. Kita hanya perlu study smart, not study hard gitu ya. Jadi kita nggak perlu belajar itu terlalu dipaksakan. Yang penting adalah study smart gitu ya. Baik, yang pertama itu adalah practice make perfect ya. Kemudian kenapa? Ya karena memang ketika kita belajar kita harus selalu mempraktekkan. Makanya kalau di Politeknik Negeri Tanah Laut atau politeknik yang lain itu kan vokasi itu lebih banyak prakteknya daripada teori. Karena memang ketika kita berpraktek itu lebih mudah. Jadi paling mudah ketika kita belajar sesuatu langsung praktekkan. Ya. Jangan menunda. Jadi ketika belajar tentang writing, belajar tentang apapun itu, misalnya membuat sesuatu langsung dipraktekkan. Karena practice make perfect gitu ya. Oke, ada lagi yang ingin bergabung, saya terima dulu. Oke, sebentar saya mau charge ini dulu karena baterainya sudah mulai ini. Baik, saya lanjutkan lagi. Tadi siapa yang baru bergabung? Oke. Kemudian study multiple subject each day gitu ya, rather than focusing on just one or two subject. Ini yang saya sampaikan sebelumnya tadi. Jadi silahkan pilih gini ya, yang study smart ini tadi. Hari Senin belajar apa, Selasa belajar apa. Jadi fokus. Ya, walaupun misalnya sebagai mahasiswa kita belajar banyak di kampus, tapi ketika pulang ke rumah kita harus bisa prioritaskan, gitu ya, apa yang ingin kita pelajari hari ini, ya. Jadi fokus. Kemudian kalau bisa Sabtu, Minggu itu jangan diporsir untuk belajar. Ya, biasanya kalau Sabtu saya akan coba untuk recall gitu ya apa yang sudah saya pelajari. Nanti kita buka lagi note kita, apa yang sudah pernah dipelajari diingat-ingat lagi, kemudian bisa dipraktekkan, sharing kepada teman-teman atau apapun itu akan mempercepat. Kemudian hari Minggunya udah nggak usah belajar gitu ya, bisa aktivitas yang lain, olahraga atau apapun itu yang kira-kira bisa menstimulus juga untuk kesehatan kita. Kemudian yang nomor 3, sit at the front of the class gitu ya. Ini saya juga nggak tahu, tapi memang ini sangat bekerja untuk saya. Jadi dulu ketika saya masih SD, guru saya bilang kalau mau cepat paham harus duduk di depan. Jadi saya kebiasaan sampai sekarang kalau kuliah, kalau apapun itu saya selalu duduk di depan gitu ya. Kemudian saya lihat-lihat ternyata banyak penelitian juga yang menyebutkan bahwasanya 80% yang duduk di depan itu akan mendapatkan pemahaman gitu ya, lebih dibandingkan yang duduk di tengah dan yang di belakang. Yang paling belakang itu biasanya sedikit pemahamannya gitu ya, lambat gitu ya, entah itu karena tidak mendengar atau tidak melihat atau ada aktivitas lain gitu ya. Tapi ketika kita ingin belajar dan cepat bisa, kalau di kelas cobalah duduk untuk paling depan gitu ya. Dan saya biasanya kalau sudah duduk di depan, biasanya posisinya di bagian kanan, tengah atau di kiri. Setiap harinya nanti saya akan duduk di situ gitu ya, karena kita akan membiasakan. Karena belajar itu kan kebiasaan, habitual. Ketika sudah jadi habitual, jadi yang namanya rutin itu penting sekali supaya saya perlu terima lagi karena ada seseorang lagi yang bergabung di luar dari Politeknik Negeri Tanah Laut gitu ya. Jadi kalau di luar dari Politeknik Negeri Tanah Laut saya harus terima notifikasi ketika masuk gitu. Oke, baik. Saya lanjutkan lagi. Yang keempat adalah don't multitask gitu ya. Jadi jangan sampai multitasking ya. Nah, ini penting sekali karena sekarang kita tuh seakan-akan menjadi orang yang multitasking. Ketika belajar, ketika apapun kita pegang handphone, pegang yang lain-lain gadget gitu ya. Ketika kita belajar tapi kita melakukan sesuatu yang lain, itu juga akan terbagi fokus kita. Jadi pastikan ketika kita belajar tidak ada yang lain gitu ya. Misalnya belajar di handphone, nanti akan masuk notifikasi misalnya WA grup atau apapun, itu akan sangat mengganggu. Jadi kita tidak akan bisa fokus sehingga bisa
mengganggu nanti pembelajaran kita ya. Jadi disarankan untuk tidak multitasking ketika mau belajar dan cepat paham. Yang poin kelima, oke, ini ada suara-suara, mohon yang baru masuk mungkin bisa di mute dulu, apa namanya, biar tidak terganggu yang lain gitu ya. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Yang nomor 5, simplify, summarize, and compress to the information. Jadi apa yang kita pelajari tadi kan kita bikin note gitu ya. Nah itu note-nya pasti lebih simple daripada yang kita pelajari gitu ya. Kita punya rangkuman, summarize-nya seperti apa. Nah itulah poin-poin yang tadi kita bisa jadikan brainstorming ya. Jadi kalau lupa dilihat lagi gitu ya poin itu, sehingga mempermudah kita ketika belajar sesuatu. Nah biasanya yang membedakan beberapa mahasiswa itu ketika UTS atau UAS adalah kita bisa lihat mereka yang menghafalkan misalnya teori atau apa gitu ya, atau bahkan titik komanya sama gitu ya dengan yang ada di buku, karena mereka menghafalkan. Itu sebenarnya tidak dianjurkan. Kalau bisa lebih dibikin simplify gitu ya, atau summarize-nya dari yang segala sesuatunya gitu ya. Makanya beberapa kasus saya menemukan juga ketika saya cek di plagiat checker gitu ya, ternyata banyak yang cuma copy paste gitu ya. Nah, percayalah ketika teman-teman melakukan itu ya tidak akan bisa belajar dengan baik gitu ya. Karena pada dasarnya apa yang kita lihat gitu ya di buku atau di artikel-artikel yang ada di internet atau apapun itu, ya kita boleh belajar dari situ, tapi kita harus membuatnya, membuat summarize-nya atau simplify-nya seperti apa menjadi bahasa kita sendiri. Jadi lebih mudah gitu ya ketika kita belajar. Memang banyak teori-teori gitu ya yang kita bisa ambil di internet kemudian, tapi coba jelaskan dengan bahasa kita sendiri, kita buat itu lebih simpel, dan itu nanti juga akan nempel di otak kita seperti apa. Kemudian yang nomor 6 tadi sudah banyak saya jelaskan di awal, take notes by hand instead of using your laptop or your gadget gitu ya. Jadi penting sekali memang untuk bisa melakukan take notes ini gitu ya. Jadi kalau di gadget biasanya kita bikin notes atau apa itu biasanya susah gitu ya. Nah tapi kalau by hand itu menstimulus otak kita ya. Jadi bedanya ditulis dengan typing, dengan diketik, itu lebih menstimulus yang ditulis ke otak kita, jadi nempel gitu ya. Bahkan biasanya kita kalau nulis itu kan sambil baca gitu ya, kita bisa baca lagi, lihat lagi. Tapi kalau typing entah kenapa itu tidak terlalu efektif untuk bisa menangkap yang namanya ilmu pengetahuan tadi gitu ya. Kemudian yang nomor 7, connect what you are learning with something you already know. Nah ini yang tadi saya sampaikan di awal juga, kalau belajar pelajarilah yang memang kita sudah tahu sebelumnya, paling tidak basicnya. Jangan belajar sesuatu yang kita memang blank, belum tahu apa-apa. Itu nanti susah juga dan tidak cepat. Karena kita di sini kan tadi fokusnya ingin belajar sesuatu itu cepat, gitu ya. Jadi kita sudah tahu basicnya, pelajari. Jadi nanti kita bisa jadi masternya di situ, seperti itu ya. Baik. Kemudian ini sudah di akhir ya. Terima kasih yang sudah bergabung. Silahkan nanti setelah ini kita bisa diskusi, komen, komplain, question. Tapi sebelumnya di sini saya akan bacakan kata-kata ini sering saya sampaikan dan saya dapatkan namanya di Green Book gitu ya. Ada buku waktu saya belajar bahasa Inggris. Di sini sometimes in this world you don't have to understand to do something, but do something then you will understand why. Ya, jadi ketika kita ingin melakukan sesuatu, kita nggak perlu harus paham dulu, tapi lakukan, nanti kita juga akan mengerti mengapa gitu ya. Nah itulah yang bisa saya sampaikan. Salah hilapnya saya mohon maaf. Setelah ini kita bisa sharing, diskusi, apapun itu kita inikan gitu ya. Baik, jika ada pertanyaan boleh mikrofonnya dinyalakan, kemudian atau diketik, nanti saya bacakan gitu ya. Baik, silakan. Siapa kira-kira yang ingin bertanya atau diskusi, sharing, boleh langsung dinyalakan mikrofonnya, atau boleh juga
apa di chat gitu ya, ditulis di chatnya. Nanti saya akan bacakan. Oke, ada yang ingin bertanya lebih dulu? Nah, ini baru bergabung Mbak Erni Nurjana ya. Selamat datang Mbak Erni Nurjana. Kebetulan kita baru selesai tadi presentasi. Tapi kalau ada yang ingin ditanyakan buat Mbak Erni Nurjana, silahkan. Nanti juga saya akan bagikan slide-nya. Kemudian akan ada beberapa buku PDF yang saya bagikan beserta sertifikatnya nanti di aplikasi Ngampos gitu ya, jadi bisa di download di sana. Oke, ini Mbak. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak Jo ya. Wah. Secara sederhana misalnya di dunia akademisi, bagaimana kita dapat mengetahui bahwa mahasiswa plagiat dari bahan materi kuliah yang telah dibagikan oleh dosen, terlebih lagi ujian online. Oke. Baik, saya akan jawab ya, nanti teman-teman yang lain yang mau menambahkan atau berbagi juga bisa. Jadi biasanya ketika mahasiswa itu melakukan plagiat, ini sebelum kita melakukan aplikasi menggunakan aplikasi plagiat checker gitu ya, kita bisa lihat pola kalimatnya. Jadi biasanya kan mereka copy paste itu bisa kelihatan. Jadi kan kita tahu kalau mau membuat sesuatu itu ada kalimat utama, kemudian kita nyambung nggak gitu ya, karena nanti kan antara paragraf 1 dengan paragraf 2 itu harus ada korelasinya. Nah, biasanya kita bisa lihat tidak ada korelasi, kemudian gaya bahasanya berbeda, itu kita bisa ketahuan ya. Jadi biasanya kalau ada yang seperti itu, saya langsung panggil ke ruangan saya gitu ya, tentunya saya tanya, minta dijelaskan gitu ya, minta dijelaskan. Ketika dia tidak bisa menjelaskan, baru kita tanya apakah dia melakukan plagiat atau mengambil materi tersebut dari internet atau apa gitu ya. Biasanya sih ngaku gitu ya. Dan ketika tidak mengaku, baru saya cek dengan plagiat checker gitu ya. Saya cek dengan plagiat checker, kemudian saya kasih tahu, kamu ngambil paragraf ini di sini, benar nggak? Wah, dia baru ngaku gitu ya. Oh iya, ternyata di dunia pendidikan seperti itu gitu ya. Jadi ketika kita ingin belajar sesuatu, kita harus menghargai diri kita sendiri dulu gitu ya. Jadi penting untuk bisa cepat belajar ini tadi. Oke, saya harus terima, ini ada Felix Markus Lamhisar Simanjuntak mau bergabung ya. Baik, saya terima dulu. Selamat datang Mas Felix. Oke, jadi seperti itu tadi Pak Jo ya. Tapi kalau ujiannya online gimana gitu ya. Nah, di sini oke, ini ada beberapa yang bergabung lagi, karena mungkin yang dari luar daerah Kalimantan Selatan itu waktunya WIB ya, jadi baru banyak yang bergabung, tidak jadi masalah gitu ya, karena kita mulainya tadi waktunya WITA. Selamat datang yang baru bergabung, kita ini pada sesi diskusi sharing. Nanti materi yang sudah saya sampaikan saya bagikan ke aplikasi Ngamposnya beserta beberapa PDF tentang bagaimana supaya bisa belajar cepat gitu ya. Kemudian sertifikatnya juga bisa di-download di sana. Oke, saya jawab lagi nih tadi pertanyaan, terlebih lagi ujian online. Jadi kalau online, kebetulan kalau di kami mereka tidak mengumpulkan bahan yang bisa di copy paste. Jadi kita buatkan memang materi itu yang apa ya, yang
yang simple dan mereka bisa menyampaikan idenya gitu ya. Jadi mereka tidak punya kesempatan untuk bisa copy paste atau ngambil di internet, sehingga kita juga membatasi itu gitu ya. Jadi oke, saya harus terima lagi ada beberapa yang baru bergabung. Jadi seperti itu Pak Jo ya. Jadi misalnya kalau kayak aplikasi quizzes itu bisa kita pakai untuk bisa ujian online. Nah, di situ kan ada waktu bisa menjawab mereka misalnya 5 menit atau apa gitu ya. Tapi memang typing gitu ya, bisa di laptop, bisa di handphone, tapi kita harus antisipasi lebih dulu supaya mereka tidak melakukan plagiat itu tadi. Seperti itu. Mungkin kalau teman-teman yang lain bisa menambahkan, karena di sini juga banyak Bapak Ibu dosen dari kampus lain, silahkan. Kemudian juga mahasiswa-mahasiswa yang lain yang sekiranya iya, ini tadi di Gmail saya mulainya pukul 14 WIB gitu ya. Kaget pas buka sudah mulai. Ya, mohon maaf ada kesalahan mungkin di sistem, karena memang awalnya saya bilang ke ngampus itu adalah 14 Wita gitu ya. Nggak apa-apa, nanti karena materi ini juga direkam full, nanti bisa dicek ulang gitu ya, bisa dinikan lagi. Nggak apa-apa. Oke, nanti materinya di-share ya. Baik, ada lagi yang lain mungkin boleh langsung dinyalakan mic-nya kalau mau langsung diskusi, atau bertanya boleh diketik juga di chat-nya ya. Semoga menjawab ya Pak Jo ya. Tapi kalau masih kurang puas mungkin bisa ditambahkan. Oke, sudah. Terima kasih atas penjelasannya katanya. Ya, jadi memang kita sebagai seorang tenaga pendidik gitu ya, dosen apalagi gitu ya, kita harus mengantisipasi, karena memang terkait plagiat ini sangat merugikan, terlebih untuk mahasiswa kita sendiri gitu ya. Akhirnya mereka apa yang ingin mereka pelajari itu nggak dapat gitu ya. Jadi caranya ya kita antisipasi ya, kita sampaikan di awal kepada mereka bahwasanya memang kalau saya memang ada punishment ketika mereka melakukan plagiat itu gitu ya. Jadi di awal kontrak kuliah biasanya pengantar saya sudah sampaikan bahwa setiap perkuliahan ketika saya memberikan tugas saya akan cek. Kemudian kalaupun saya tidak cek, saya bisa mengetahui itu tadi ketika beberapa kalimatnya itu tidak nyambung dengan pola-pola tertentu ketika kita melakukan penulisan. Jadi bisa kelihatan. Baik, silakan yang lain mungkin ketika ingin bertanya boleh dinyalakan mic-nya atau di chat ya. Oke, coba saya buka lagi nih, ada pertanyaan lagi dari Rian Bagus Hadiaksa. Saya ingin bertanya, tadi Bapak ada menyampaikan cara agar kita bisa cepat belajar, kita harus mengajari orang lain. Nah, misalnya orang yang kita ajari ini sangat sulit diajari, sudah kita jelaskan berkali-kali, tetap saja tidak paham, bagaimana tanggapan Bapak? Nah, ini betul sekali. Jadi tadi kan selanjutnya saya ada menjelaskan tentang self assessment. Jadi kita harus mengajari, pretend to become lecture gitu ya, pretend to become a teacher. Jadi ketika belajar sesuatu kita harus mengajarkan kepada orang lain lagi biar kita cepat untuk bisa belajar. Yang jadi masalah adalah ketika yang kita ajari ini dia nggak bisa paham gimana. Nah, ini triknya adalah memang kita harus belajar menyampaikan dari sudut pandang dia. Ya, jadi apa yang kita ketahui dengan yang orang lain ketahui itu berbeda. Jadi kita menyampaikannya harus dari sudut pandang si orang tersebut. Nah, contohnya ketika kita kasihkan materi penjelasan dari kita bisa memberikan kepada dia kesempatan apa yang dia sudah pahami tentang materi tersebut, gitu ya. Tentunya dia
tentunya dia akan menyampaikan A, B, C gitu ya. Nah, kemudian kita harus bisa mengarahkan ya, karena yang namanya komunikasi tadi bisa efektif ketika ada feedback. Biarkan dia memberikan feedback dulu, jangan langsung kita judge sesuatu itu salah atau tidak benar atau apapun itu. Jadi kita coba menggiringnya gitu ya, sampai ke opini yang kita maksud ya, dengan tentunya informasi atau pengalaman dari orang tersebut gitu ya, apa contohnya apa gitu ya. Jadi itu akan sangat membantu gitu ya untuk sangat membantu sekali gitu ya dalam mana tadi pertanyaannya, saya buka lagi ya. Jadi kita sudah berkali-kali tadi menyampaikan tapi dia nggak paham-paham. Coba dari sudut pandangnya dia, kita tanyakan dulu yang mana yang membuat dia susah mengerti gitu ya. Jadi jangan dipaksakan, karena kita tadi kalau dia juga nggak paham tentang apa yang kita sampaikan, berarti kita juga belum mengerti tentang itu sebenarnya gitu ya. Oke, ini ada lagi yang baru bergabung, saya harus terima lagi. Selamat datang yang baru bergabung ya, karena memang ada kesalahan di ininya. Seharusnya kita mulainya Wita, tapi di sana dibilangnya WIP gitu ya. Jadi ada beberapa yang dari luar daerah Kalimantan yang akhirnya baru bergabung, karena memang sekarang sudah WIP gitu ya, waktu Indonesia bagian barat di pukul 14, tapi kalau Wita sudah pukul 15 ya. Selamat bergabung Benyamin gitu ya. Karena materi tadi sudah saya sampaikan, nanti PowerPoint-nya saya akan bagikan di aplikasi, kemudian bersama beberapa PDF buku yang bisa dipelajari juga tentang materi. Kemudian juga nanti sertifikatnya juga bisa di-download di aplikasi Ngamposnya ya. Terima kasih sudah berhadir, tapi nggak apa-apa walaupun terlambat ya, karena memang ada kesalahan tadi. Oke, kemudian ada pertanyaan dari Pak Damiana. Kalau ada mahasiswa yang susah mengerti, saya sering minta mahasiswa lain yang menjelaskan. Nah, itu benar sekali Pak. Jadi ketika ada peer-nya tadi, oke, saya terima lagi nih, ada beberapa yang baru masuk gitu yang dari luar daerah Kalimantan, karena baru saja memang di sana WIP gitu ya. Jadi benar sekali Pak Damiana gitu ya. Saya juga selalu seperti itu. Biasanya kalau dari kita mungkin masih ada sesuatu yang mereka kurang mengerti. Jadi bisa dari rekannya, partnernya, sehingga mereka bisa satu pemahaman yang sama. Itulah pentingnya tadi kita harus ada sharing, kemudian clarify dalam belajar itu tadi ya. Terima kasih sudah menambahkan Pak Damiana. Oke, yang lain mungkin nih ada Pak Sejati Waluyo gitu ya. Selamat siang Pak Gali. Memang dengan berkembangnya teknologi informasi, mahasiswa dapat dengan mudah mendapatkan informasi maupun jawaban dari soal yang kita berikan. Tadi sudah dijawab dengan menggunakan software cek plagiat. Untuk mengetahui hal tersebut, yang saya mau tanyakan, kiat-kiat apa yang Bapak lakukan untuk mengedukasi mahasiswa didik kita, minat belajarnya meningkat sehingga tidak melakukan plagiat, artinya misalkan menggunakan informasi lain hanya dijadikan sebagai referensi saja ya. Nah, ini betul sekali tadi ya, sudah saya bahas sebelumnya. Jadi di awal perkuliahan kita ada yang namanya kontrak kuliah Pak. Kontrak kuliah ini saya tidak mulai dengan pembelajaran, tapi lebih kepada yang namanya memberikan enlightenment, pencerahan kepada mahasiswa bahwasanya ketika kita belajar sama-sama ini, apa sih yang ingin kita dapatkan dari perkuliahan ini. Kemudian sampai saya bukakan juga undang-undangnya tentang pendidikan tinggi gitu ya, bahwasanya tugas saya sebagai seorang dosen apa, tugas kalian sebagai seorang mahasiswa itu apa. Jadi kita kasihkan pemahaman itu di awal, dan terkait nilai, tugas itu saya sampaikan di awal sehingga mereka sama-sama mengerti dan mudah gitu ya. Jadi tidak ada yang komplain, tidak ada yang pada akhirnya mengarah ke sana. Jadi rata-rata saya cek tugas-tugas mahasiswa itu memang sudah bebas plagiat sebagian gitu ya. Saya cek sudah di bawah 30% kalau menggunakan misalnya beberapa aplikasi. Karena kebetulan di kampus saya kami pakai 2 aplikasi gitu ya. Jadi untuk memastikan memang
mahasiswa tidak menggunakannya. Jadi saya ajarkan cara-cara paraphrase gitu ya. Jadi dapatkan key pointnya apa yang mau dijelaskan, jelaskan dengan bahasa kalian sendiri seperti apa. Nah itulah kiat-kiat yang coba saya sampaikan ke mahasiswa di awal perkuliahan. Jadi biasanya di kuliah pertama itu penentu gitu ya. Kita baru kenal dengan mahasiswanya, kita baru masuk ke kelas itu misalnya. Itu penting sekali untuk membangun komitmen kontrak kuliah tadi. Jadi saya kira sama sih di kampus lain juga seperti itu. Pastinya ada kuliah awal, kuliah perdana yang perlu untuk kita menyampaikan itu gitu ya. Nah itu mungkin semoga menjawab Pak Sejatiwaluyo. Kemudian yang lain boleh silakan untuk bisa berbagi juga kira-kira kiatnya seperti apa ya. Bapak Ibu dosennya, kemudian mahasiswa juga kalau ada ingin menyampaikan sesuatu boleh silakan dibuka saja mic-nya, saya fasilitasi nanti silakan disampaikan. Oke, ini saya sambil baca-baca chatnya ya. Ini ada Pak Agus Suryadi ya, dosen dari Universitas Ibnu Sina Batam ikut nyimak. Oke, terima kasih Pak, nih jauh-jauh dari Batam juga ya. Kemudian ya, jadi ya terima kasih kembali Pak Sejatiwaluyo. Jadi memang pada saat ini dengan teknologi yang berkembang ini kita juga harus mengembangkan beberapa metode pembelajaran gitu ya. Jadi dengan adanya COVID-19 ini kita dipaksa harus menggunakan teknologi. Jadi di kelas biasanya juga untuk menambah pemahaman mahasiswa tadi saya bilang saya selalu memberikan kesempatan untuk mereka melihat langsung. Jadi pengaruhnya misalnya YouTube. Jadi kalau ada materi sesuatu kita putarkan video YouTube-nya, mereka melihat langsung karena kan visual itu lebih membangkitkan nanti daya mereka untuk belajar, itu penting sekali. Jadi bisa nanti Bapak Ibu juga mungkin yang sudah menggunakan tapi harus selalu konsisten seperti itu ya. Jadi di mata kuliah saya tadi saya bilang juga ada yang namanya ASL, American Sign Language. Di pertengahan perkuliahan ketika mereka sudah mulai jenuh, bosan, mereka nanti berdiri gitu ya mengikuti gerakan ASL itu, bahkan ada yang bernyanyi, itu menstimulus gitu ya. Jadi otak mereka bisa fresh lagi seperti itu. Dan sedikit saya juga mau menjelaskan tentang Gali Foundation, kemudian Gali Academic Editing dan yang lainnya. Ini memang menjadi wahana saya berbagi, tapi tidak hanya saya biasanya meminta beberapa pemateri dari luar gitu ya, yang bisa berbagi ilmu, pengalaman atau apapun terkait keahlian mereka. Jadi nanti bisa saja Bapak Ibu atau rekan-rekan sekalian, mahasiswa-mahasiswi dari di luar Politeknik Negeri Tanah Laut, kalau lihat dari aplikasi Ngamposnya nanti yang mengadakan adalah Gali Academic Editing, boleh saja bergabung gitu ya. Karena nanti di situ akan ada free sertifikat, kemudian juga pemateri-pemateri yang mumpuni di bidangnya masing-masing gitu ya. Bahkan kalau ada Bapak Ibu di sini yang mau menjadi pemateri, nanti saya bisa fasilitasi gitu ya. Mau bicara tentang apa silahkan. Dan karena memang pada saat ini kegiatan-kegiatan kita selain di kampus karena harus work from home gitu ya, yang seperti inilah saya lakukan di beberapa bulan terakhir. Jadi setiap hari hampir ada webinar yang saya ikuti ataupun yang saya sampaikan gitu ya. Semoga wabah ini cepat berlalu sehingga aktivitas kita bisa kembali normal. Dan biasanya Gali Foundation ini saya membantu mahasiswa kami untuk bisa terjun ke masyarakat gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi sambil saya tanya lagi.
dari Arif Fahlebi, permisi Pak, saya ingin bertanya, seandainya ada dosen yang nggak suka sama mahasiswanya tersebut, terus bagaimana cara menyikapi hal tersebut? Nah, ini sebentar, saya harus. Oke. Jadi sebenarnya kalau masalah suka dan nggak suka ini individu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang mendasarinya kira-kira seperti apa. Tapi saya bisa sampaikan di sini bahwasanya setiap dosen gitu ya, setiap pengajar, setiap pendidik itu tidak boleh membedakan dengan mahasiswa yang satu dengan yang lainnya. Coba dicek, misalnya ada dosen yang tidak suka dengan mahasiswanya, mungkin ada sesuatu yang salah atau ada pernah terjadi komunikasi yang salah di antara mereka berdua. Jadi karena komunikasi yang keliru tadi atau tidak sesuai, akhirnya seakan-akan ada yang suka dan nggak suka, padahal nggak boleh seperti itu, apalagi di dunia pendidikan gitu ya. Jadi harus ada komunikasi. Jadi coba dikomunikasikan gitu ya. Saya selalu biasanya menyampaikan kepada mahasiswa, terutama mahasiswa bimbingan saya memang termasuk salah satu yang cukup keras kalau dengan mahasiswa bimbingan saya gitu ya. Saya harus mengharuskan mereka IPK-nya di atas 3,5 gitu ya. Kalau IPK-nya kurang dari 3,5 biasanya saya suruh saya beri kesempatan, tapi kalau memang tidak bisa meningkatkan, saya kasihkan ke pembimbing yang lain gitu ya. Tapi saya selalu mengkomunikasikan itu dengan mahasiswa saya, apapun yang kamu ingin sampaikan silahkan sampaikan, dan saya ingin sampaikan silahkan disampaikan gitu ya, sehingga tidak terjadi yang namanya dongkol, tidak terjadi yang namanya tidak suka gitu ya. Karena nggak boleh di dalam dunia pendidikan ketika kita belajar kita nggak suka dengan mahasiswanya, kita nggak suka dengan dosennya, itu nggak boleh gitu ya. Mungkin itu ya, semoga menjawab Mas Arif Fahlevi ya. Oke, mungkin yang lain kalau ingin ada yang bertanya, dan yang baru bergabung mohon maaf sekali karena terjadi kesalahan gitu ya di sistem email, menyebutkan pukul 14 WIB gitu ya, padahal tadi kita mulainya pukul 14 WITA gitu ya. Jadi berbeda 1 jam karena itu ada beberapa yang baru masuk, tapi tidak masalah karena semuanya ini direkam, nanti bisa diputar ulang kembali. Kemudian untuk materi nanti saya bagikan juga di aplikasi Ngamposnya, termasuk dengan beberapa PDF yang bisa teman-teman atau rekan-rekan pelajari, termasuk juga dengan sertifikatnya. Baik, kira-kira itu yang bisa kita diskusikan pada kesempatan ini, dan sampai jumpa lagi nanti di pertemuan yang lain dengan kegiatan yang lain oleh Galih Academic Editing gitu ya, yang disupport oleh Galih Foundation, ngampus.com gitu ya. Silahkan nanti kalau ada yang ingin ditanyakan atau diskusi atau apapun itu, nanti bisa masuk ke website kami. Di sana ada galihacademic.com, nanti bisa di sana melakukan komunikasi langsung, bisa by WA ataupun email gitu ya. Jadi kita banyak bisa diskusi di sana tentang pengajaran atau apapun itu ya. Baik, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Jikalau ada salah-salah kata dan salah-salah pembawaan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terakhir, marilah kita sama-sama mendoakan bagi yang terkena wabah atau dampak COVID-19 ini, semoga mendapatkan kesembuhan, kesehatan, dan bagi kita semua bisa mendapatkan manfaat dari apa yang kita pelajari hari ini. Oke, ini ada pertanyaan lagi ya. Saya dapat sertifikat nggak Pak? Pak Damiana daftar di Ngamposnya nggak tadi? Kalau nggak bisa dibuka di aplikasi Ngampos, tapi nanti saya akan berikan sertifikatnya yang berbentuk
PDF-nya nggak jadi masalah. Nanti silahkan di email saya ya, saya kasihkan email saya di chat. Sebentar saya tuliskan. Oke, silahkan nanti saya di email di ini untuk mendapatkan sertifikatnya. Yang tidak terdaftar supaya bisa dapatkan sertifikatnya juga ya. Oke, mohon maaf yang baru bergabung karena memang ada kesalahan sistem, dibilangnya WIP gitu ya, padahal WITA di aplikasi ngampusnya. Nggak apa-apa, karena ini saya rekam nanti bisa diinikan gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan dari Dita, izin bertanya, belakangan ini dunia pendidikan dilakukan secara online namun terkendala dengan jarak dan jaringan. Ada peraturan di mana salah satu dosen menegaskan bahwa diharapkan untuk mencari jaringan namun kita tidak boleh keluar rumah. Bagaimana menanggapi hal tersebut? Oke, baik. Ini juga menjadi perdebatan di beberapa kampus gitu ya. Jadi kita terkendala dengan yang namanya fasilitas gitu ya. Jadi ada fasilitas di mana mahasiswa kita ataupun dosennya yang tinggal misalnya di pedesaan atau yang jaringannya kurang baik, tapi kita diminta untuk bisa melakukan pembelajaran secara online. Nah, yang jadi pembahasan di sini adalah bagaimana menanggapi hal tersebut ya. Ini tadi saya mau mengakhiri, tapi karena ada pertanyaan saya jawab dulu ya, mungkin yang lain juga bisa nanti menambahkan. Jadi yang paling penting tadi adalah komunikasi gitu ya. Komunikasikan dengan dosen tersebut bahwasanya memang di daerah teman-teman jaringannya kurang baik gitu ya. Jadi bisa dibuktikan misalnya dengan screenshot gitu ya, screenshot dari sinyalnya jelek atau apa gitu ya, atau yang bisa mendukung dari pernyataan teman-teman bahwasanya tidak bisa mengikuti perkuliahan itu gitu ya. Makanya saya kalau membuat perkuliahan online juga saya rekam sehingga nanti mereka bisa akses kembali gitu ya. Karena kasihan juga yang tinggalnya di pedesaan atau jaringannya kurang bagus di daerahnya, itu tidak bisa ya. Jadi memang untuk saat ini di Indonesia memang fasilitas kita masih belum memadai untuk jaringan, tapi kita dipaksa. Dengan adanya COVID-19 ini kita semua akhirnya terpaksa harus melek dengan yang namanya teknologi ya. Jadi itu salah satu unsur positifnya juga, nggak apa-apa ya. Jadi tolong dikomunikasikan dengan Bapak Ibu dosennya ketika ini, tapi jangan dipaksakan untuk keluar rumah mencari jaringan, apalagi naik ke atas pohon atau ke atas genteng nanti jatuh gitu ya. Jangan dipaksakan. Jadi komunikasikanlah dengan Bapak Ibunya dengan baik gitu ya. Saya rasa ketika komunikasinya sudah lancar, sudah baik, maka bisa dimaklumi seperti itu ya. Oke. Ya, terima kasih kembali gitu ya. Jadi ini ada yang baru gabung katanya udah mau selesai aja. Ya, mohon maaf nggak jadi masalah. Jadi tadi yang tidak mendaftar di aplikasi Ngampos otomatis tidak bisa mendapatkan sertifikatnya atau bahannya di sana, boleh menyampaikan ke email saya. Di situ ada gali@politala.ac.id sehingga nanti saya bisa kirimkan sertifikatnya di sana, yang sertifikat elektroniknya gitu ya. Tapi bedanya adalah yang di aplikasi Ngampos itu selalu tersimpan di aplikasinya dan dapat nomor dan barcode dari Ngampos gitu ya. Yang tidak, itu nanti tidak ada penomorannya dari Gali Foundation sendiri gitu ya, tidak ada barcode-nya juga ya, jadi berbeda. Jadi nggak apa-apa, yang penting sama, mendapatkan bahan dan sertifikat juga, kemudian link untuk bisa masuk ke materi yang sudah kita sampaikan ya. Baik, mungkin itu tadi sudah menjawab dari pertanyaannya Dita, dan saya rasa cukup gitu ya untuk pertemuan kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan selanjutnya, akan ada beberapa pertemuan. Saya sudah menghubungi beberapa pemateri, nanti ditunggu saja di aplikasi Ngamposnya. Dan sekali lagi ini gratis untuk teman-teman bisa berbagi dan belajar bersama. Baik, akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.